Hai guys, pagi ini saya akan membahas partai dari Evgeny Yurevich Vladimirov berhadapan dengan Vladimir Viktorivich Episin tahun 1987. Ini merupakan game yang sangat terkenal dengan sebutan Thunderbolt atau game yang disebut dengan partai petir. Kenapa disebut dengan partai petir? Ya karena ada langkah yang sangat spesial sekali dalam partai ini. Buat teman-teman yang belum tahu, sang pemegang buah putih adalah mantan sekondannya Garry Kasparov. Dia merupakan sekondan yang menemani Garry Kasparov dalam perebutan gelar juara dunia tahun 1986 ketika Kasparov melawan Karpov. Nah, pastinya game ini akan sangat berguna banget bagi taktikal teman-teman yang sedang menonton. Dan ini masuk dalam 10 langkah terbaik dalam permainan catur sepanjang masa menurut platform Chess.com. Bagaimana partainya? Langsung saja kita bahas. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Teman-teman, Evgeny memulai dengan langkah E4 dan dijawab dengan langkah C5, pembukaan sisi lane defense, kemudian putih kuda F3, hitam D6. Kemudian putih D4, pion memukul pion, kuda memukul pion, dan hitam kuda F6. Putih kuda C3 dan hitam E6. Memilih variasi Scheveningen variation dalam pembukaan sisi lane defense. Teman-teman, untuk merespon ini putih dapat memilih gajah E2 yang paling banyak dipilih, kemudian langkah G4 di pilihan kedua, dan langkah gajah E3. Mantan sekondan Garry Kasparov yang kemudian dipecat oleh Garry Kasparov sendiri karena dia memberitahukan persiapan dari Garry Kasparov melawan Karpov, memilih langkah G4, boom. Ya, ini mungkin menjadi alasan ya kenapa Evgeny masuk dalam timnya Kasparov, karena gaya bermainnya juga sama seperti Garry Kasparov, yaitu menyerang. Setelah langkah G4, hitam dapat merespon dengan langkah H6, taktis, kemudian langkah kuda C6, dan yang ketiga adalah langkah A6. Vladimir merespon dengan langkah H6, kemudian putih lanjutkan serangan dengan langkah H4. Hitam gajah E7, putih terus menyerang, terus menerjang lewat jalur G. Boom! Pion memukul pion, gajah memukul pion, dan hitam kuda C6. Putih menteri D2, setup rokade panjang dilakukan, kemudian hitam A6, putih rokade panjang, hitam gajah D7, dan putih F4. Hitam kuda memukul kuda, putih menteri memukul kuda, dan hitam gajah C6. Mengaktifkan gajah terang, putih merespon dengan benteng G1, hitam menteri A5. Dia coba rokade panjang. Putih mengaktifkan gajah terang ke petak H3, hitam menteri C5. Coba menyederhanakan permainan dan menghentikan serangan dari putih. Putih menolak pertukaran dengan menteri D3. Hitam B5. Putih menyerang dengan langkah F5. Boom. Tapi hitam juga nggak mau kalah. Dia menyerang dengan langkah B4. Dan putih gajah E3. Menteri bergeser ke petak A5. Putih mengancam gajah di petak C6 dengan menteri C4. Hitam tarik gajah B7. Teman-teman, bisakah kalian tebak apa langkah yang akan dimainkan oleh Evgeny Yurevich Vladimirov di langkah berikutnya? Ya, kenapa partai ini dikenang hingga hari ini? Ya karena langkah spesialnya. Nah, diancam kuda di petak C3, pemain putih bukannya memindahkan kuda, tapi dia memakan pion E6. Boom. Kuda dimakan oleh pemain hitam. Putih melanjutkan serangan dengan benteng memukul pion G7. Boom. Hitam coba mengamankan raja dengan langkah D5. Putih menteri B3. Hitam memukul pion B2. Skak, kemudian raja bergeser ke petak B1. Hitam coba menyederhanakan permainan kembali dengan menukar mayor piece, menteri dengan menteri B5. Putih memukul pion F7, hitam raja F8. Putih benteng menumpuk, membuat susunan baterai dengan benteng D ke petak G1. Hitam memukul menteri. Nah, di langkah berikutnya, inilah kenapa game ini disebut dengan Thunderbolt. Kenapa disebut dengan langkah petir? Dan bisakah kalian tebak langkah petir yang dimaksud dalam game ini, teman-teman? Ya, kalau secara manusiawi mungkin kita akan memilih
memakan kembali ya menteri di petak B3, tapi tidak untuk Evgeny Yurevich Vladimirov. Dia memainkan langkah gajah H6. Boom. Apa tujuannya? Menteri bukannya dimakan tapi dia memilih gajah H6. Nah, jika di sini hitam memilih menteri makan gajah di petak H3, maka skakmat akan tercipta dengan benteng H7. Open skak dari gajah di petak H6. Tapi bagaimana jika benteng memukul gajah di petak H6? Maka skakmat juga akan tercipta dengan benteng G8. Kuda memukul benteng maka akan promosi jadi menteri skakmat. Jika raja memukul pion di petak F7, maka akan ada benteng G1 ke G7 dan skakmat tercipta. Karena petak E6 dijaga oleh gajah di petak H3. Lalu, apalagi langkah yang terbaik untuk pemain hitam? Ya, hitam di sini memilih langkah kuda ke petak G4 dan ini merupakan jawaban yang paling tepat. Nah, kalau kalian jadi pemain putih, bagaimana kalian melanjutkan pertandingan ini, teman-teman? Ya, putih melanjutkan dengan langkah benteng H7, tepat sekali, boom. Kuda memukul gajah, benteng memukul benteng, raja F7. Kemudian Vladimirov, Evgeny Yurevich menarik kembali benteng H7 dan Episin sebagai pemain hitam menyerah di langkah ini. Jika dilanjutkan dengan raja ke petak E8, maka putih akan memakan menteri dan kita bisa lihat bahwa putih memiliki keunggulan secara materi dan juga akan ada ancaman yang berikutnya. Ketika kuda F7, maka ada benteng G1 ke petak G7 dan akan menjatuhkan perwira di petak F7 atau E7. Ya teman-teman, itulah kenapa partai ini disebut dengan Thunderbolt. Karena langkah setelah hitam menteri memukul menteri di petak B3 dan gajah H6 ini, langkah yang sangat gila. Dan memang ya seperti petir di siang bolong. Apa komentar kalian? Mungkin kalian banyak yang belum melihat partai ini dan kita ngobrol di sana. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Berapa nilai yang tepat untuk partai ini dari angka 1 sampai 10?